ketika tadi pemirsa kami sudah hadirkan untuk Anda bagaimana starting line up awal dari skuad Garuda. Selanjutnya akan kami hadirkan juga bagaimana starting dari skuad Jepang. Berikut ini kami hadirkan. Baik, kita bisa lihat bersama pemirsa, inilah starting skuad pada malam hari ini. Ada Suzuki, Hashoka, kemudian Itakura, sejumlah pemain yang tentunya juga akan turun langsung pada laga malam hari ini yang akan melawan Indonesia. Kita tadi sudah membahas tentunya bersama dengan Bung Yuke dan juga Bung Markus bagaimana kekuatan dari skuad Garuda. Namun sepertinya melalui starting Jepang ini tentunya dengan Jepang yang memiliki catatan ataupun statistik yang cukup impresif selama beberapa pertandingan terakhir. Bagaimana kemudian kekuatan Jepang, dan sudah hadir di studio juga adalah wartawan senior sepak bola Indonesia. Sudah hadir di studio Bung Bagus Priambodo. Halo, Bung Bagus, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Nah, ini kita sudah tadi hadirkan Ya. Bung dalam perbincangan segmen sebelumnya bersama dengan Bung Yuke dan juga Bung Markus bagaimana starting skuad Garuda, tapi baru saja tadi kita hadirkan juga starting skuad Jepang. Ya. Bagaimana membacanya sejauh ini? Ya, sepertinya memang Jepang dan Indonesia itu secara format bermain atau formasi awal memainkan gaya yang sama, 3-4-3 basicnya ya. Basicnya 3-4-3, 3 back tengah dengan 4 gelandang, perbedaan dari flank di bagian sayap saja. Kalau kita perhatikan saat ini yang diturunkan oleh Sinteyong di Indonesia, memang dia menurunkan pemain flank yang relatif lebih defensif. Namun ada yang menarik ketika dia mengajukan nama Yakup Sayuri di sebelah kanan. Ini pemain yang sangat agresif sebenarnya, kan begitu. Nah, kemudian kalau dari Jepang sendiri dengan 3-4-3-nya mereka, itu memang cenderung sangat agresif. Karena dia menempatkan pemain flank atau pemain sayap, itu adalah gelandang-gelandang serang atau pemain sayap murni. Seperti di Sudoan, kemudian ada Kubo di situ. Ini yang saya pikir menarik bagaimana kemudian mereka bertransformasi ketika pertandingan dimulai ya Gita. Gitu. Oke, menarik sekali Bung Markus dan juga Bung Yuke. Mungkin ke Bung Yuke terlebih dahulu ya Bung. Sudah lihat starting dari skuad Jepang ketika Bung Bagus mengatakan dari sayap ini juga sepertinya sangat kuat untuk skuad Jepang. Tapi bagaimana membacanya Bung? Iya, Jepang memang punya keunggulan dari sisi flank ya. Dengan formasi mereka 3-4-3, tadi saya lihat Doan main, kemudian juga Mitoma main. Itu ngeri-ngeri ya. Saya kira mereka punya kualitas yang sangat luar biasa ditopang oleh gelandang mereka, Endo yang juga sangat energik. Jadi memang ini pertarungan di lapangan tengah, khususnya di sektor flank ya. Jadi tengahnya tengah ke samping ya. Dan sangat beralasan jika STY misalnya dalam hipotesa saya dia memainkan 5 gelandang. Karena kita tahu untuk menandingi 4 gelandang ya harus minimal kita punya jumlah yang lebih ya dalam jadi itu situasi alasannya ya Bung ya? Maka kita memainkan 5 gelandang. Iya, supaya kita nggak kalah di tengah gitu, nggak kalah bertarung di tengah ya. Makanya gelandangnya dibanyakin gitu. Toh itu juga nanti bisa bertransformasi saat tertentu karena Yakup Sayuri punya kecepatan kan, dia kalau bertahan dia bisa ikut turun menggenapkan kekuatan gelandang kita jadi 5, tapi saat menyerang kita bisa jadi 3-4-3 lagi gitu misalnya. Ini yang saya kira taktikal yang coba ditawarkan oleh STY ya. Dia kan memang selalu dalam setiap pertandingan tuh selalu aja ada pemain-pemain tertentu yang formasinya berbeda gitu dibanding laga sebelumnya. Kayak sekarang Kevin Dick langsung dimainkan, terus hadir lagi ya Yakup Sayuri. Tentu ini dimensinya akan berbeda dengan formasi sebelumnya saat kita lawan Cina misalnya. Oke, Bung Markus, ketika ini akan menjadi pertarungan gelandang versus gelandang, tapi ketika analisa Bung sendiri juga mengatakan lini belakang kita juga perlu ditopang dengan gelandang kita. Ini bagaimana melihat skuad Jepang ini? Ya, seperti yang saya bilang tadi. Halo. Iya Bung, Ya. silakan Bung. Seperti yang saya bilang tadi Mbak, setiap pertandingan timnas Indonesia itu selalu kebobolan ya Mbak ya. Jadi saya berharap pada pertandingan ini jangan sampai ada lagi kebobolan. Karena Jepang sudah pasti akan mempelajari bagaimana lini pertahanan Indonesia ini sangat rapuh. Mbak. Dan saya yakin Jepang itu mempunyai strategi juga khusus lawan Indonesia. Mereka sudah melihat bagaimana kelemahan lini pertahanan Indonesia yang setiap pertandingan atau setiap match itu pasti ada selalu celah dan pasti bisa kebobolan gitu. Makanya dimanfaatkan pada malam hari ini sama Jepang melalui sisi flank. Mereka akan memainkan sisi sayap-sayap yang tangguh, pelari-pelari cepat.
Dan saya yakin ini sangat berbahaya, makanya bagaimana antisipasi pemain lini pertahanan Indonesia juga harus diwaspadai. Lini pertahanan kita dari sisi sayap itu harus, intinya komunikasi, Mbak. Kalau komunikasi nggak ada, saya yakin ini berbahaya juga nih. Jangan sampai kita menyerang, tetapi lini pertahanan dilupakan gitu loh. Makanya dalam pertandingan sepak bola itu perlu ada komunikasi juga di lini pertahanan. Oke, tentu perlu ada komunikasi. Kalau Bung Markus sendiri pengalamannya seperti apa pada saat kemudian menghadapi agresivitas Jepang? Karena pelatih Jepang sendiri mengatakan bahwa wajah pemain baru di Indonesia atau wajah skuad Indonesia juga sekarang ini tampil cukup bagus. Ya, biasa kita kalau memang yang pertama itu komunikasi ya, kedua disiplin setiap posisi pos masing-masing pemainnya, itu yang harus kita lakukan. Karena selama 90 menit kadang-kadang pemain kita ini selalu lupa, Mbak, apalagi karena udah kelelahan, tidak saling mengingatkan, akhirnya ada celah di situ yang dimanfaatkan tim lawan. Itu yang harus kita waspadai. Makanya selama sampai 90 menit belum berakhir, ya kita tetap harus komunikasi sama antar pemain, bagaimana cara menjaga seandainya kita diserang gitu. Itu yang perlu diantisipasi, Mbak. Komunikasi yang penting, jangan sampai hanya 45 menit, nanti 45 menit babak kedua, setelah itu nanti terakhir 15 menit terakhir. Nah, komunikasi ini yang biasanya sering terjadi gol itu 15 menit awal dan 15 menit akhir, Mbak, karena kurang konsentrasi gitu. Oke, Bung Bagus, ini kan tentunya akan menjadi laga yang cukup berat bagi skuad kita, tapi melihat bahwa Kevin Dix ini sudah memperkuat lini belakang, tapi tentunya absen Hilgers. Bagaimana ini kita bisa mempertahankan gawang kita? Saya pikir kehadiran Kevin Dix secara individual itu sudah cukup untuk menggantikan peran dari Miss Hilgers. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa begini, tim Jepang ini sudah bermain relatif bersama-sama sejak Piala Dunia 2022. Sementara Indonesia dengan komposisi yang ada saat ini bahkan berbeda dengan ketika mereka bertemu di Piala Asia di awal Januari kemarin di 2024 ya. Artinya secara pengalaman tim ini masih relatif minim pengalaman, masih muda begitu kan ya. Tapi secara individu ini menarik bahwa yang ditawarkan oleh Kevin Dix dan kemudian kematangan Rizky Ridho yang sudah berulang kali mengawal peran kita bisa menjadi pelapis yang baik. Tapi memang membutuhkan seperti yang disebutkan ada komunikasi yang lebih bagus, kemudian adanya rasa percaya diri yang lebih bagus ya. Tapi menarik apa yang ditawarkan oleh Sintayong pada malam hari ini, dia menempatkan Nathan dan juga Justin Hubner di depan 3 back. Ini artinya sebenarnya kita menempatkan secara jumlah cukup banyak pemain bertahan. Nah, tinggal bagaimana koordinasi pada saat pertandingan. Oke, kira-kira seperti apa? Mungkin Bung Yuke ya, bagaimana kira-kira strategi yang kemudian sudah diatur oleh Coach Sintayong pada malam hari ini dengan susunan tim seperti ini, Bung? Iya, pasti ST akan bermain defense counter ya. Pasti akan menyerap seluruh energi Jepang yang punya agresivitas sangat baik. Pasti Jepang akan mengambil inisiatif serangan karena strategi mereka high press dan kita pasti akan menunggu, mencari momentum, memaksa ataupun juga membiarkan Jepang masuk ya ke daerah kita. Kemudian kita melakukan counter. Saat kita bisa mengambil kesempatan untuk counter, itulah momen kita untuk bisa membuat kejutan ya dengan kecepatan tentunya, dengan penetrasi pemain-pemain cepat ya seperti Sayuri, Oratmangun itu yang saya kira harus menjadi kesempatan kita ya untuk bisa mengambil gol gitu. Karena kalau kita bermain terbuka di awal ya itu agak konyol ya. Karena tahu Jepang ini luar biasa ya. Dia ruang-ruang sempit aja main box to boxnya udah canggih banget gitu ya. Jadi kita lebih baik bukannya tidak berani tapi ya harus realistis juga menghadapi Jepang dengan kualitas mereka yang merata gitu ya dan permainan mereka yang sudah matang. Kita harus lebih pragmatis mainnya. Oportunis gitu ya, dapat kesempatan counter gitu. Jadi bermain defense counter. Oke, Bung Markus, bagaimana kalau kata Bung Yuke pragmatis dan juga oportunis? Gimana, Bung? Ya, benar saya setuju sama Bung Yuke. Yang penting intinya gini, Mas. Bagaimana timnas Indonesia ini tetap berkonsentrasi selama 90 menit, komunikasi, disiplin, jangan sampai ada buat kesalahan di lini pertahanan, itu aja kuncinya, Mbak. Saya yakin kalau mental pasti Indonesia pasti sudah siap ya, apalagi lawan Jepang.
Kalau Jepang, mereka bermain di luar, bukan di Jepang. Saya yakin Jepang ini lebih bagus bermain di luar kandang daripada di kandang ini, Mbak. Makanya tim Jepang ini kalau main di luar kandang ini sangat-sangat bagus, Mbak. Makanya itu timnas Indonesia, walaupun kita didukung supporter, ya kuncinya itu tadi, Mbak. Mudah-mudahan pemain kita tetap konsentrasi, fokus, jangan sampai buat kesalahan. Itu aja yang penting. Iya. Berbicara mengenai komunikasi, Bung Markus, ketika mengatakan komunikasi ini juga salah satu hal yang sangat krusial di dalam permainan. Kita tahu Jay Ijes ini juga didapuk ditunjuk menjadi kapten. Ini sepertinya untuk pertama kalinya. Ini bagaimana melihatnya ditunjuknya Jay Ijes memegang ban kapten ini? Saya pikir Jay Ijes sudah pernah jadi kapten ya waktu lawan. Kalau nggak salah kemarin itu ada main di luar juga. Jay Ijes itu pernah jadi kapten, Pak. Saya lihat kepemimpinan Jay Ijes di belakang cukup bagus dan dia bisa berkomunikasi sama teman-teman yang lain, mempunyai leadership. Itu yang punya Ijes. Jadi mudah-mudahan dengan dia ban kapten malam ini, mudah-mudahan dia bisa sering berkomunikasi, selalu menegur istilahnya sama pemainnya yang kira-kira kurang disiplin, setiap menjaga pemain itu pasti saya yakin mudah-mudahan Jay Ijes bisa malam ini bisa berkomunikasi sama teman-teman yang lain karena dia mempunyai keunggulan yaitu leadership ya. Oke. Bung Bagus, kira-kira skuad kita siapa yang akan menjadi pemain kunci pada malam hari ini? Saya pikir di setiap posisi sudah menempatkan orang-orang yang sangat bagus ya. Ijes di level klub juga sangat konsisten sebagai pemain muda, dia selalu menjadi pilihan utama di Venezia. Kemudian di lini tengah saya pikir kita menantikan gaya baru dari Tom Haye. Kalau biasanya Tom Haye itu ditempatkan sebagai bersandingan dengan gelandang bertahan, mungkin pada malam hari ini dengan hadirnya Justin Hapner dan juga Nathan, dia akan didorong lebih ke depan untuk menyuplai bola atau seperti yang kata Bang Yuke, pelontar untuk serangan cepat itu ada di Tom Haye. Kita lihat bagaimana kan kemudian dia menemukan ruang untuk menempatkan bola dan itu akan bisa dikejar oleh kedua striker kita. Saya sih sebenarnya lebih penasaran bagaimana kemudian Yaakob Sayuri akan menjadi kejutan di sisi kanan. Apakah dia akan bisa melakukan kejutan seperti ketika dia bermain di Piala Asia, beradu cepat dengan para pemain Jepang, atau kita akan lihat sebenarnya bagaimanakah peran dari Tom Haye sendiri. Oke, Bung Yuka, apakah mungkin ada kejutan pada malam hari ini mengingat skuad-skuad yang dimunculkan ini betul-betul cukup mengagetkan, Bung? Ya semoga aja kejutannya positif ya, jangan kita yang dikejutin ya. Kejutan positif pasti dong. Iya, saya harap ada sentuhan-sentuhan magis lagi seperti Rafael Strike gitu ya. Kemudian dengan datangnya Sayuri bisa juga membuat kita semakin tajam gitu ya. Jadi kita memang butuh melawan Jepang ini effort aja nggak cukup. Kadang-kadang butuh keberuntungan juga ya. Karena memang levelnya sangat tinggi gitu. Jadi saya sih realistis aja kalau kita seri aja itu udah nilainya kemenangan buat kita gitu ya. Jadi kalaupun kalah amit-amit ya, jangan banyak-banyak kalahnya karena kita pertandingan berikutnya lawan Arab Saudi. Kita butuh mental yang lebih bagus. Kalau kita beranjak dari laga ini dengan hasil yang minor, tentu bisa berpengaruh pada laga berikutnya gitu. Itu sih yang secara umum yang saya harapkan ya. Kita bisa ambil seri aja itu udah kemenangan lah buat kita. Oke, Bung Yuka, tapi bagaimana kans Indonesia ini yang berada di posisi buncit, Bung? Ya, jadi gini perhitungannya. Kalau dalam kalkulasi saya ya, kita ambil imbang lawan Jepang, menang lawan Arab Saudi di laga berikutnya. Kemudian di 2 kesempatan kita home lainnya melawan Bahrain dan Cina, kita ambil juga 3 poin. Artinya ada tambahan 10 poin. Kita mencapai 13 poin. Ini hipotesa saya ya. Kalau 13 poin aman kita ke playoff round 4 gitu. Cuma masalahnya bisa nggak kita ini seri lawan Jepang, menang lawan Saudi gitu. Kalau lawan Bahrain, lawan Cina kita nggak menang, ya udah kita mimpi 4 tahun lagi. Oke, Bung Bagus, bagaimana ini tadi analisa langsung dari Bung Yuka, mungkinkah kans kita ini? Ya sebenarnya itu adalah hitungan yang paling masuk akal ya dari Bang Yuka ya. Karena sebenarnya begini, kita ini belum pernah berada di level ini sebelum-sebelumnya. Maka kan mesti step by step ya. Kalau misalnya langsung ke Piala Dunia, walaupun itu mimpi semua orang, tapi rasanya jalannya pun lebih baik kita pikir how to go there step by step, kan begitu. Sintayong juga udah mikir ketika dia dikasih target, saya akan berada di peringkat 3-4 dulu deh, gitu. 3-4 dulu sehingga dia dapat kesempatan untuk bermain di babak keempat.
bukan 1-2 yang bisa langsung ke Piala Dunia kan begitu. Ya kita harapkan saja hitungan ini masuk sehingga dia nomor 4 sehingga bisa masuk ke putaran keempat. Itu jauh lebih masuk akal dibandingkan kita berhitung kita mau 20 poin masuk ke Piala Dunia. Ya oke. Oke. Seperti yang saya bilang, Indonesia sekarang tim yang berbeda, timnya bagus, tapi masih butuh pengalaman as a team. Ya. Itu yang perlu kita catat juga. Indonesia tim yang berbeda, kalau kata Bung Yuke tadi tidak hanya skill saja tapi butuh keberuntungan. Iya, itu juga pasti. Salah satunya juga kan faktor kita sebagai tuan rumah bermain di kandang. Ini mungkinkah menjadi faktor akan menjadi penyemangat kita tentunya? Ini yang menarik Anggita, karena menurut saya begini. Kita sekarang punya harapan, ya kan? Ada ekspektasi, ada semangat. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana memanage semangat itu supaya nggak jadi beban. Kan itu repotnya. Kadang-kadang terlalu semangat, ketemu sama ekspektasi harapan orang begitu tinggi. Zaman sekarang semua udah disampaikan lewat DM, ayo Abah, ayo. Jangan-jangan kalau pemain, seluruh tim gagal memanage ya mental mereka, kesiapan mereka, emosi mereka menjadi beban. Ini yang paling penting adalah kenapa kemarin pada waktu preskon, Sintayong mengatakan, saya ingin pemain saya enjoy, saya ingin pemain saya menikmati pertandingan. Karena itu tidak kalah penting. Ini level dunia, tidak ada satupun, saya pikir mungkin Bung Yuke juga hafal, dalam 20 tahun terakhir kapan sih Indonesia pernah berada di level ini? Bertemu dengan top level Asia ya, top level Asia. Sangat jarang terjadi. Oke, kita akan nantikan bagaimana laga yang akan berlangsung pada malam hari ini, laga yang sangat seru. Tapi terima kasih sekali lagi Bung Bagus Priambodo, terima kasih Bung Yusuf Kurniawan, Bung Yuke, terima kasih juga Bung Markus Horizon sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, sehat selalu.